Kekayaan yang luar biasa besar itu menyedot minat banyak manusia. Begitu dahsyatnya peperangan mereka demi menguasai gunung emas itu. Sampai-sampai 99% di antara mereka akan tewas sia-sia. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini dalam sabdanya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyingkapkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, peperangan antar kebenaran dan kebatilan juga semakin memuncak di akhir zaman. Perjuangan Imam Mahdi beserta seluruh pasukan Islam dalam menebarkan keadilan memaksa mereka untuk menerjuni berbagai kancah pertempuran melawan kezaliman di negeri Syam, Jazirah Arab, Iran, Romawi, bahkan seluruh dunia. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah doa keselamatan. Doa ini sangat penting untuk dibaca secara rutin oleh setiap muslim. Utamanya, setiap muslim yang tengah bertempur menghadapi musuh saat di mana bayang-bayang kematian, luka, cacat fisik, maupun tertawan musuh dekat di pelupuk mata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fasni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an a'uqtala min tahti. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, urusan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan berilah keamanan kepada hatiku dari ketakutan-ketakutan. Ya Allah, jagalah aku dari mara bahaya yang mengancamku dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri dan arah atas. Aku berlindung dengan kebesaranmu dari pembunuhan secara licik dari arah bawah. Hadis Sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut penuturan sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bacaan doa ini pada waktu pagi dan sore. Doa ini senantiasa beliau baca, baik saat kondisi damai maupun kondisi perang, saat berdiam di Madinah maupun saat melakukan safar keluar Madinah. Pemirsa Khasana, di saat kondisi serba sulit, Dajjal dan fitnahnya menjadi momok paling mengerikan bagi setiap orang. Rasul menginformasikan bahwa kedatangan Dajjal akan menebar fitnah di muka bumi. Ia menjelajahi seluruh bagian di muka bumi ini. Tak ada tempat yang tidak dimasukinya, kecuali tanah suci Makkah dan Madinah. Atas kehendak Allah, ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menghidupkan tanaman, menawarkan surga dan neraka, sehingga membuat banyak orang mengikutinya. Begitu dahsyat dan menakutkannya fitnah Dajjal ini, sehingga tidak seorang nabi pun yang diutus Allah kepada kaumnya, melainkan mereka semua selalu mengingatkan akan bahaya fitnah Dajjal. Dan Rasulullah SAW adalah di antara nabi dan rasul yang paling keras memberikan peringatan kepada kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Karena beliau SAW yakin bahwa kelak umatnya lah yang pasti akan bertemu dan menghadapi Dajjal. Sebab itu, pantaslah bila kita dapati anjuran untuk merutinkan membaca doa dan zikir yang Rasulullah SAW ajarkan untuk menangkal fitnah Dajjal. Rasulullah SAW memerintahkan kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam, serta memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, khususnya pada waktu sholat. Anjuran ini banyak dimuat dalam hadis-hadis sahih, di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk dapat menghafal beberapa ayat permulaan surat Al-Kahfi sebagai benteng keimanan mereka tatkala bertemu dengan Dajjal. Barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaklah ia membaca ayat-ayat permulaan surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khasana, setelah tewasnya Dajjal di tangan Nabi Isa, muncullah kemudian Ya'juj dan Ma'juj.
Kemunculannya seperti gelombang laut menyapu bumi karena jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka bergerak ke seluruh penjuru untuk membuat kerusakan dan membunuh siapapun yang ditemuinya. Begitu ganasnya mereka, sampai-sampai Nabi Isa dan kaum muslimin tidak mampu membendung mereka. Hal ini semakin membuat bangsa Ya'juj dan Ma'juj sombong. Mereka merasa telah berkuasa di muka bumi, maka mereka kemudian berambisi untuk dapat memusnahkan seluruh penduduk langit dengan cara menembakkan ribuan anak panah ke arah langit. Ketika anak panah yang mereka lemparkan ke angkasa kembali dengan lumuran darah, mereka semakin yakin bahwa kini mereka pun telah dapat mengalahkan penduduk langit. Penyakit kesombongan yang dahulu menjangkiti Fir'aun kini menimpa mereka. Mereka meyakini bahwa bangsanya adalah bangsa Tuhan karena telah mengalahkan semua penduduk bumi dan langit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Maka anak panah itu kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Maka mereka dengan bangga berkata, kita telah mengalahkan makhluk yang ada di bumi, dan kita pun lebih tinggi, lebih hebat dari makhluk yang di langit. Itulah kekerasan hati dan kesombongan mereka. Hadits riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nabi Isa alaihissalam yang saat itu memimpin kaum muslimin setelah berhasil membunuh Dajjal tak kuasa menghadapi kedahsyatan dan kebengisan kaum Ya'juj dan Ma'juj hingga terkepung di sebuah lembah. Maka ketika kekuatan di bumi sudah nyaris musnah, harapan manusia tinggal satu, yaitu kepada kemahakuasaan Allah. Berkat zikir dan doa Nabi Isa dan kaum muslimin, akhirnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu mati bergelimpangan, memenuhi permukaan bumi. Rasulullah bersabda, segeralah kamu berbuat kebaikan sebelum terjadinya berbagai fitnah bagaikan malam yang gelap, yang pada saat itu seseorang yang beriman pada pagi hari akan dapat menjadi kafir pada sore harinya, dan orang yang beriman pada sore hari dapat menjadi kafir pada pagi harinya. Selain itu, ia juga menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadits riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, siapakah kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan muncul di akhir zaman menjelang kiamat ditegakkan Allah Subhanahu wa taala? Lalu di manakah mereka saat ini dan apa yang kini mereka lakukan? Tetap bersama kami dalam episode Khazanah Misteri Ya'juj dan Ma'juj besok Sabtu 7 Januari 2017 pukul 5.15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih beri hambamu kesempatan.